Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Trinoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolda Sulawesi Tengah memimpin pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 40 kg di Markas Komando Polda Sulteng pada Senin 30 Juni 2025. Polri menggelar bakti kesehatan untuk masyarakat bertepatan dengan puncak Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Turnamen tenis meja Kapolda Malut Cup 2025 dibuka. Ajang yang digelar di gedung Duafa Center Ternate ini jadi momentum memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antara para atlet. Di informasi pertama pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho memimpin pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 40 kg di Markas Komando Polda Sulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Palu, Senin 30 Juni 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sulawesi Tengah, Bribda Musdalifa untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Polri TV. Siang hari ini Polda Sulawesi Tengah akan menggelar konferensi pers pengungkapan jaringan tindak pidana pencurian sepeda motor, curat, dan curas. Dirangkaikan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 40 kg. Hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah. Setidaknya terdapat 10 tersangka curanmor, curat, dan curas, serta 5 tersangka narkoba yang dihadirkan. Jaringan pelaku curanmor ini diketahui juga melakukan pencurian hewan ternak kambing sebanyak 20 ekor. Pengungkapan curat, curas, curanmor, dan narkoba ini merupakan prestasi Polda Sulawesi Tengah selama 2 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 40 kg dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agus Nugroho SIK SHMH dan dihadiri unsur Forkopimda Sulteng, Kepala Kantor Kemenkumham Sulteng, Kepala BNN Sulteng, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan, Ketua PN Palu, Kepala Bepom Palu, penasihat hukum tersangka, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Saya selalu ingatkan kepada personil saya, kepada seluruh jajaran Polda Sulteng, bahwa Polri ada karena masyarakat ada. Polri berasal dari masyarakat. Polri digaji oleh masyarakat. Polri memiliki kewenangan yang begitu besar, juga sejatinya merupakan amanah dari masyarakat. Dan pada saatnya nanti kita purna tugas, kita pun akan kembali ke masyarakat. Oleh karenanya, jangan pernah menyakiti masyarakat, baik dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Mari kita bangun kedekatan yang tinggi antara Polri dengan masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan pengungkapan beberapa kasus curanmor, curat, dan curas ini merupakan kado istimewa Polri menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Demikian laporan saya Bribka Musdalifa melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polri menggelar bakti kesehatan untuk masyarakat bertepatan dengan puncak Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Bakti Kesehatan Polri untuk masyarakat digelar secara gratis di Monas, Jakarta Pusat pada 1 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-79. Pelayanan bakti kesehatan ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Pusdokes Polri. Berbagai macam pelayanan disediakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum seperti tensi darah dan kolesterol, pemeriksaan gigi, cek kesehatan mata, dan pemberian kacamata gratis, hingga kitanan massal dan bedah kecil. Selain itu, juga terdapat pelayanan donor darah bagi masyarakat. Pusdokes Polri menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dari kegiatan ini. Wakil Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri,
Kombes Pol Dr. Erwin, menyampaikan bahwa pelayanan bakti kesehatan ini sejalan dengan misi Polri yang tertuang dalam tema Hari Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk Masyarakat. Alhamdulillah pada kegiatan bakti kesehatan di Monas kali ini, kami dari tim Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokus Polri dan rumah sakit jajaran di sekitar ini melaksanakan bakti kesehatan untuk target minimal 2.000 orang. Namun sampai hari ini aja sudah hampir 1.000 ke atas, jadi minatnya luar biasa. Kita memberikan layanan tidak hanya layanan umum, layanan gigi, layanan sunatan, mata, terus kemudian ada bedah minor, ada donor darah. Tentunya kita berharap layanan kesehatan ini mampu menjadi soft weapon Polri dalam pendekatan kepada masyarakat. Karena dengan kesehatan kita bisa menjangkau semua masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak terjentuh BPJS, layanan kesehatan dan sebagainya. Sehingga frekuensi bakti sosial ini kita berharap setiap saat di setiap event selalu diadakan. Dari bakti kesehatan ini, Pusdokus Polri menargetkan sebanyak 2.000 orang masyarakat dapat menikmati fasilitas pemeriksaan gratis ini. Namun sejak pagi, antusias masyarakat sangat tinggi, sehingga pada siang hari jumlah peserta sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Para peserta yang mengikuti bakti kesehatan ini mengapresiasi upaya Polri terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya terkait kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Poso menggelar konferensi pers di lobi Mapolres Poso pada 30 Juni 2025. Sebanyak 40 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengguna maupun pengedar narkoba. Para tersangka ini berhasil diamankan pihak Polres Poso melalui jajaran Satres Narkoba Polres Poso selama kurun waktu 6 bulan terakhir ini. Dari semester pertama, terhitung Januari 2025 hingga Juni 2025, terdapat 23 perkara kasus narkoba dan 40 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 23 perkara yang berhasil diusut tersebut, terdapat sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan selama operasi. Antara lain narkoba jenis sabu 174,73, jenis obat THD 4.109 butir, serta beberapa barang bukti pendukung lainnya. Langkah pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Poso. Selain upaya tindakan di lapangan, Kapolres Poso akan lebih banyak mengedepankan upaya pencegahan berupa sosialisasi akan bahaya narkoba kepada seluruh masyarakat. AKBP Aloysius Londar menegaskan tidak ada ruang untuk pelaku penyalahguna narkoba di wilayah hukumnya. Kami sudah memberikan upaya penanganan secara cepat berupa aduan langsung melalui WA, laporan langsung ke Kapolres. Nah, ini juga memberikan kontribusi yang baik sehingga upaya pengungkapan dari jajaran Satres Narkoba ini sangat signifikan. Tentunya ini menjadi analisa kita sehingga nanti akan dipetakan dan dipelajari lebih dalam oleh jajaran Satres Narkoba sehingga karakteristik ini akan kita petakan. Kemudian dari berbagai macam modus yang digunakan oleh para tersangka ini akan didalami. Tujuannya adalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja nanti kepada tahapan represif saja oleh para Pakasat Narkoba dan jajarannya, tetapi juga diawali dari tahap pencegahan atau tahap persuasif. Nah, ini sehingga pola-pola seperti ini secara garis besar nanti akan mengarah kepada kesadaran masyarakat tentang bahayanya penggunaan. Di Jawa Barat, pemirsa, Kepolisian Polres Cimahi membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciharacas, Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat pada Senin sore. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga membongkar STNK dan BPKB yang diduga palsu pada Senin pagi. Personil Satreskrim Polres Cimahi Polda Jawa Barat membongkar praktik kanibal ratusan motor curian yang terjadi di Kampung Ciharacas, Cipendeu, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan sebanyak 2 orang pelaku yang menjadi otak praktik mempreteli ratusan motor curian tersebut. Kasus ini bermula salah seorang pelaku pencurian motor ditangkap setelah dilakukan pengembangan. Hasil curian motor dijual ke seorang penada berinisial C. Setelah didapat, motor curian tersebut dikanibal atau dipreteli seperti mesin, ban hingga bodi motor. Pelaku C mengkanibal motor di rumahnya pada malam hari dan disimpan di bawah rumah panggung. Hasil dari kanibal ini dijual secara kiloan oleh pelaku yang beromset 200 hingga 500 ribu rupiah per harinya. Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku sudah menjalankan aksi ini sudah 2 tahun. Bisa dilihat oleh seluruhnya bahwa yang ada di depan kami ini, yang depan kita ini adalah ratusan motor yang berhasil dikanibal. Ratusan motor yang berhasil dikanibal, yang mana tersangka HS juga termasuk daftar antrian kendaraan yang akan dikanibal. Dan ada sudah beberapa motor yang belum dikanibal dan yang akan dikanibal yang saat ini sudah diamankan oleh Polsek Padalarang. Kurang lebih ada belasan motor. Dan saat ini ada kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Dan selanjutnya kendaraan akan dijual baik yang rongsok bila mana tidak laku ataupun dijual spare part under deal-nya. Nah, yang menjadi menarik dalam kasus pengungkapan ini adalah beberapa surat-surat yang ditemukan oleh Satreskrim Polres Cimahi maupun jajaran Polsek Padalarang dan Polsek Cipendei. Ini ada puluhan BPKB dan ada ratusan STNK yang saat ini masih kami dalami terkait dengan keasliannya. Apakah ini memang palsu dan digunakan untuk bisa menyerupai barang hasil curian menjadi asli atau memang ini dibuat? Ini masih dalam pendalaman dan butuh pengkajian lebih lanjut dari rekan-rekan jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Dari hasil di TKP, selain ratusan motor curian yang sudah dikanibal, terdapat STNK dan BPKB palsu. Untuk surat-surat ini masih didalami cara mereka mendapatkannya. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi mengembangkan kasus ini yang kemungkinan akan ada pelaku lain dalam kasus kanibal ratusan motor curian dan BPKB serta STNK palsu tersebut. Dan kini para pelaku akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polres Cimahi Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV. Masih di Jawa Barat, pemirsa. Kapolrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Budi Sartono, didampingi Kasatgas Narkoba Polrestabes Bandung, AKBP Aga Sonjaya, mengungkap penangkapan 51 tersangka pengedar dan penjual narkoba di berbagai lokasi di kota Bandung selama Juni 2025. Pengungkapan dan modus baru dalam peredaran obat-obatan tertentu yang membahayakan kini dijual secara mobile di gang-gang sudut kota Bandung. Hari ini menjelang HUT Bayangkara 1 Juli itu dalam rangka HUT kepolisian ke-9, kami jajaran Polrestabes Bandung, Sat Narkoba Polres Bandung akan mengungkap perkara kurang lebih 38 kasus dengan tersangka 51 dengan perincian laki-lakinya 50, perempuannya 1. Untuk barang bukti kita bisa amankan kurang lebih 858 gram sabu-sabu, tembakau sintetis 1032 gram, bahan tembakau sintetis 35 ml, ekstasi 2859, ganja 131, obat-obatan tertentu kalau ini dan obat keras terlarang itu sebanyak 31.729 butir dan uang tunai kurang lebih 9 juta. Secara umum yang kita telah ungkap selama bulan Juni 2025 menjelang HUT Bayangkara ke-9. Dari semua ini yang cukup menonjol adalah adanya
modus dari penjual sabu-sabu, yaitu yang ini. Jadi yang bersangkutan tersangkanya mencampur dengan bahan etanol dan pewarna. Kenapa sabu-sabunya dicampur bahan pewarna? Karena akan dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu dengan kategori blue ice. Kemudian juga ada peningkatan, yaitu selama bulan Juni adalah ekstasi. Jadi ekstasi di Kota Bandung ini cukup peningkatan, kurang lebih 2.899 butir yang kita tangkap. Obat keras tertentu. Ini sekarang modusnya tidak lagi dijual di kios-kios. Jadi ini kita tangkap ini dan sekarang mereka mobile. Jadi mereka mengedarkan ke gang-gang, ke anak-anak ataupun ke para yang diduga pengguna. Mereka mengedarkan secara langsung. Nah, maka dari itu alhamdulillah Sat Narkoba berhasil mengungkap pengungkapan obat-obatan keras tertentu ini dengan langsung mencari siapa yang menjualnya. Karena ini berdasarkan penangkapan kemarin dilakukan kelompok-kelompok promotor ataupun orang-orang yang meresahkan, itu ternyata mereka menegak dulu obat-obatan keras tersebut. Kita kenakan semua tersangka dengan pasal narkotika, yaitu pasal 113, pasal 114, pasal 111, pasal 112 dengan ancaman pidana minimal 6 tahun maksimal 20 tahun dan ada 2 penjara seumur. Kemudian untuk obat-obatan tertentu kita kenakan pasal 435, pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 12 tahun. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.